Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. malam hari ini kita kedatangan tamu, Kedatangan yaitu tamu. Ustadz Ali Mansyah. Beliau adalah salah satu dosen Al-Islam Kemuhammadiyahan, dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Ilmu Pendidikan. Insya Allah beliau akan mengisi kajian bertemakan apa, Ustaz? Yo. Menjemput jodoh Silakan, tadi kan? Ustaz, bisa. Nanti baru kita tanya jawab Ya. ya. Enggak kedengeran deh. Sul, ada Sul nggak? Halo. Kenapa, Ustaz? Nanti setelah saya ngisi materi, kita diskusi ya. Ya, diskusi. Jadi marilah kita sama-sama dengarkan, simak apa yang nantinya Ustaz. Apa judulnya? Antum nggak ngasih tahu judulnya? Ya, jadi silakan simak ya. Ini temanya cukup menarik. Apa tadi, Ustaz? Suara antum hilang. Temanya pranikah ya, pranikah ya. Menjemput jodoh. Masih jomblo. Jodoh, insya Allah kita sharing ya. Bagaimana memang dengan syariat Islam. Langsung saja saya serahkan kepada Ustaz Mansyah. Masya Allah, Masya Allah. Gimana? Suara saya jelas? Gimana? Gimana jamaah? Seperti mendengar? Ya, mendengar. Suara antum Ustadz ini kurang kedengeran. Kurang kedengeran ya? Ah tuh, Antum pakai headset nggak, Ustaz? tuh bagus itu. Udah. Oh, udah bagus. Oke, siap. Tadi ketutup tangan kayaknya. Ah. Ya. Oke. Siap. Wah. Silahkan, Ustaz, boleh. Baik, Mulai. baik teman-teman semuanya, para netizen dimanapun Anda berada yang bergabung di channel Abu Tau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para sahabat, para netizen ya dimanapun Anda berada malam hari ini, kita alhamdulillah diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka. Sebahagian ya yang mungkin yang menyaksikan channel kami ini, kita ngobrol santai ya dengan tema menjemput jodoh ya, ini tema yang luar biasa terutama bagi jombloan dan jomblowati di luar sana yang ingin bercita-cita untuk meningkatkan statusnya dari single menjadi double. Insyaallah. Terutama nih sahabat-sahabat yang ada di Masjid At-Taqwa ini ya, yang sudah sangat menunggu-nunggu datangnya jodoh atau pujaan hati. Mudah-mudahan setelah kajian ini ada yang jebol ya. Maksudnya yang jebol ke kantor KUA insyaallah ya. Terima kasih. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih Ustadz Teguh dan teman-teman semuanya. Mas Samsul, halo.
Baik, Ya Ustaz. ya kita diskusi santai saja mengenai jodoh ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya teman-teman semuanya. Jodoh itu kan kita kan bicara santai ya, nggak seperti seminar lah pokoknya. Jodoh itu kan merupakan salah satu rahasia ya, rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang udah bertahun-tahun kenal, tapi nggak jodoh. Ini namanya rahasia. Ada lagi orang yang baru kenal saja, dia berjodoh. Bahkan langsung menyatakan perasaannya ya. Kemudian mengikat dengan tali pernikahan. Meskipun jodoh ini merupakan rahasia Allah gitu ya, tapi tentu kita harus mengusahakannya, terutama bagi yang betul-betul ingin segera melangsungkan pernikahan. Ya, jadi jodoh itu sebenarnya rezeki juga. Jodoh adalah rezeki. Ya, jadi teman-teman, karena jodoh itu merupakan rezeki, maka harus dicari, harus dijemput. Sama halnya seseorang yang ingin mendapatkan harta atau mendapatkan kekayaan misalnya. Jadi harus didasari dengan usaha yang maksimal, dan tentunya dengan cara-cara yang baik. Oke, lanjut. Lanjut, Ustaz. Nah, jadi jodoh, rezeki, maut semuanya adalah rahasia Allah. Tapi seseorang yang ingin berjodoh tentu harus diusahakan. Seseorang yang ingin mendapatkan rezeki tentu harus diusahakan. Seseorang yang ingin mendapatkan ilmu tentu harus diusahakan. Semuanya adalah ya dibarengi dengan usaha. Tanpa usaha maka tidak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jodoh memang merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita harus paham bahwa mencari jodoh itu adalah bagian dari ikhtiar. Meskipun Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan siapa yang sebenarnya nanti yang bakalan menjadi pendamping kita. Ya, karena memang sejak kita di dalam rahim, sejak di azali itu Allah SWT telah memberikan dan Allah telah tetapkan buat kita. Namun kita sebagai manusia tetap harus berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga agar ya jodoh yang kita harapkan itu kita dapatkan. Memang tidak tahu dan memang tidak ada manusia yang memang mengetahui secara pasti ya. Secara pasti siapa yang bakalan jadi jodohnya kelak. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Banyak seorang laki-laki mengenal wanita, seorang akhwat, baik secara langsung atau secara perantara. Ya. Tapi meskipun demikian banyak yang dia kenal, bahkan banyak yang dia sukai, tapi banyak juga di antara mereka yang tidak jadi, yang tidak berjodoh. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa ya jodoh itu adalah misteri dan rahasia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia hanya berusaha, manusia hanya mengusahakan, tapi Allah juga lah yang menentukan. Kan begitu ya. Jadi wajib kita berusaha, wajib kita mempercayai bahwa ini adalah ketentuan Allah gitu ya. Kita wajib berusaha, tapi wajib juga kita percayai bahwa sesungguhnya jodoh itu adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya setiap manusia itu sudah ditentukan jodohnya. Cuman jalan dan bagaimana caranya itu tentu manusia yang mengusahakannya. Kenapa saya katakan bahwa jodoh itu ada
sudah ada setiap diri manusia, sudah ditentukan oleh Allah. Ya, karena setiap manusia itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Ya. Wa ja'alnakum azwaja, menjadikan bagi kalian itu berpasang-pasangan. Nah, sebenarnya tanpa kita cari pun jodoh itu sudah ada gitu. Tapi tidak bisa juga dan tidak boleh juga kita hanya menunggu dan menunggu. Ya. Tapi harus usaha, harus dijemput. Makanya ada cara jemput jodoh itu dengan cara apa? Dengan cara ta'aruf, ya. Mungkin salah satunya mendatangi orang tuanya, mendatangi keluarganya, ya. Atau mungkin dengan cara mengirim lamaran dan lain-lainnya. Banyak cara-cara ya untuk kita mengenal ya bakal calon pasangan kita. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya Allah SWT ya telah menjadikan jodoh bagi kita. Dan oleh karenanya ya kita harus mencarinya dengan cara-cara yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah memberikan ya pasangan bagi kita. Pasangan itu meskipun sudah diberikan, sudah ditentukan, tapi tetap harus kita usahakan. Nah, mungkin bisa teman-teman lihat di surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa itu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jodoh bagi kita. Salah satunya di sini dikatakan, hai kalian manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, min nafsi wahidah. Dan daripadanya Allah ciptakan istri. Artinya Allah ciptakan Adam, kemudian ya dari Adam itu diciptakanlah Siti Hawa. Dan dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, berarti artinya apa? Ya sebenarnya dari satu menjadi dua itu ya butuh usaha, butuh ikhtiar. Ini adalah bentuk bahwa ya manusia itu tidak bisa berdiam diri. Maka jodoh harus dijemput. Salah satunya ya yang penting dalam hidup manusia itu adalah menentukan jodoh dan mencari jodoh. Ya. Dan itu tidak bisa dilakukan ya secara spontan. Memang harus ada persiapannya. Meskipun ada 1-2 kasus yang memang bisa terjadi ya, 1 kali ketemu, 1 kali kenal, 1 kali bersua udah jadi gitu. Tapi ingatlah ya, sebenarnya yang paling baik adalah kita betul-betul mengenal bakal calon pasangan kita. Nah, bagaimana ya, meskipun di dalam Islam telah dijelaskan bagaimana tata cara ya, atau Allah Ta'ala telah mengatur ya secara jelas bagaimana kita memilih jodoh dalam Islam ya. Dan tentu kita harus betul-betul fahami, jangan sampai nanti ya ketika kita memilih pasangan, memilih jodoh, akhirnya kita merasa jodoh yang kita pilih itu tidak sesuai dengan harapan kita. Maka kuncinya adalah kita harus melakukan perbanyak salat istikharah dan berdoa. Nah, apalagi kalau misalnya yang kita pantau ini banyak misalnya Ustaz. Nah, ya ada 1 atau 2, apalagi 3 misalnya. Perbanyaklah istikharah, perbanyaklah minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa sama Allah, ya Allah, ya Rabb, tunjukkan aku kepada satu hati. Pilihkan aku jodoh yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Dan bukan juga terbaik menurut orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita ini menurutkan apa yang menjadi keinginan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Seringkali kita ini lupa bahwa jodoh itu sebenarnya buat kita. Tapi ketika seseorang itu mencari jodoh, kadang-kadang yang menjadi patokannya itu adalah selera orang banyak. Dan seringkali sebagai laki-laki pasti ngomong, nanti kalau orang lihat calon saya begini dan begitu,
nanti gimana? Nanti orang lain bilang begini begitu gimana? Jadi kita selalu was-was dan selalu khawatir kalau kita punya pasangan, punya istri atau suami yang menjadi penilaian kita adalah anggapan-anggapan orang lain. Jadi bukan diri kita. Akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi dilema sendiri gitu. Punya istri cantik, kita jadi dilema. Punya istri jelek juga diomongin, punya istri cantik juga diomongin. Nah ini, jadi oleh karena itu jangan penilaian orang lain menjadi patokan buat kita mencari pasangan. Tapi carilah pasangan itu ya berdasarkan petunjuk dari Allah, karena memang kita telah melakukan salat istikharah, ya, istikharah dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita berbicara tentang jodoh itu panjang sekali ya. Berarti ujung-ujungnya nanti adalah pernikahan. Ya, pernikahan. Baik. Sebenarnya dalam Islam itu mau laki-laki mau perempuan nggak ada masalah kalau mau nyari jodoh. Jadi tidak harus mesti wanita itu menunggu saja. Nah ini bagi teman-teman yang laki-laki perempuan di luar sana, tidak hanya menunggu saja, tidak hanya menunggu lamaran. Seorang wanita boleh juga mengajukan atau menyatakan gitu ya, apakah diwakilkan pada temannya, kepada orang tuanya, pada karib kerabatnya, atau kepada gurunya, pada ustadznya, pada murabbinya, silakan ya menyampaikan jika ada memang misalnya kecenderungan atau kesukaan terhadap lawan jenis atau kepada seseorang, baik itu dari perempuan maupun dari laki-laki. Oke. Nah, oleh karena itu memang di dalam Islam itu Nabi telah memberikan gambaran ya kepada kita. Apa katanya? Yaitu tunkihul mar'ah atau tunkihul mar'ah ya. Tunkihul mar'ah ya. Nikahilah wanita itu li'ar ba'atin ya, karena 4 perkara. 4 hal yang harus kita perhatikan. Ini dalam hadis Nabi itu. Pertama, linasabiha, karena nasabnya. Keturunannya ya keturunan yang baik-baik. Ya, bukan keturunan koruptor. Bukan keturunan pemabuk, penjudi, ya. Bukan keturunan penzina, bukan keturunan orang yang kriminal. Itu perlu kita perhatikan nasabnya gitu. Nasab orang yang bakalan jadi jodoh kita. Seorang wanita, baik seorang laki-laki. Wanita boleh menanyakan bagaimana silsilah calon suaminya. Atau seorang laki-laki misalnya Ustaz Teguh, ada seorang wanita yang dia ingin nih untuk berumah tangga gitu ya. Maka dia harus menanyakan bagaimana silsilah nasabnya gitu. Karena nasab itu menjadi penting, akan berpengaruh terhadap generasi atau anak-anak kita nanti. Nah, kemudian apa lagi? Jangan lihat karena cantiknya, gantengnya. Harus diperhatikan wajah itu juga menjadi penting. Ya, jangan mentang-mentang nanti yang penting saya nikah lah, wajah mah nomor sekian. Penting, kenapa nggak penting? Karena dengan wajahnya cantik, ganteng, berarti kita menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi betah melihat pasangan kita, menjadi adem gitu. Jadi, tapi artinya apa? Arti cantik itu kan juga relatif, ya. Pandangan Ustaz Teguh, misalnya pandangan Samsul, pandangan saya itu juga berbeda gitu. Arti cantik itu sendiri berbeda. Apa yang menurut saya cantik belum tentu menurut Ustaz Teguh cantik gitu ya. Apa yang menurut Ustaz Teguh cantik, Samsul cantik belum tentu menurut saya cantik. Jadi oleh karena itu semuanya relatif. Jadi cantik di situ tidak hanya sekedar wajah saja, ya. Akhlaknya juga bisa, perilakunya juga bisa. Ya. Kemudian apa lagi? Lihat juga lah apa namanya?
limaliha, karena hartanya. Harta itu bukan berarti orang kaya ya. Kenapa penting harta itu? Karena setelah kita berumah tangga itu kita butuh makan. Karena hidup tidak hanya cukup dengan cinta saja. Ya. Nah, hidup tidak cukup dengan cinta saja. Tidak bisa. Di dalam rumah tangga butuh yang namanya ya konsumsi makanan, tempat tinggal. Nanti kalau punya anak butuh biaya pendidikan. Jadi seseorang tidak bisa hidup hanya dengan cinta saja. Cinta memang bisa untuk menambah gairah hidup, tapi cinta tidak bisa membuat kita hidup. Ya, gairah hidup bisa, semangat hidup bisa. Nah, jadi perlu harta. Maka seorang suami, seorang istri, ketika dia menikah atau ketika dia mau menikah, seorang calon suami atau istri, maka perlu juga yang namanya pekerjaan. Jadi saya tidak mengatakan loh hartanya berapa, kekayaannya berapa, tapi pekerjaan. Artinya apa? Berarti seseorang itu punya tanggung jawab. Seorang yang bekerja berarti dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya dan juga calon keluarganya. Nah, inilah cara menjemput jodoh ya. Kita perhatikan bagaimana nasabnya, keturunannya, tampangnya juga, kemudian ya dia punya pekerjaan lah yang mungkin sedikit bisa memenuhi kebutuhan ya, supaya nanti ketika berumah tangga ya tidak terlalu sulit dalam kehidupan itu. Dan kemudian yang terakhir adalah di dalam hadisnya itu lidiniha, karena agamanya. Jadi agama itu menjadi penting. Fastar bizatidin taribat yadak. Maka kalau ingin bahagia, ingin sukses dalam rumah tangga, maka pilihlah yang memiliki agamanya. Agama yang menjadi penting. Kenapa agama? Kalau dia memiliki agama dalam rumah tangga akan menjadi lebih tentram. Enggak cantik, enggak kaya, enggak keturunan orang bangsawan misalnya. Bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan pejabat, tapi dia punya agama. Insya Allah ini akan menambah keberkahan dalam rumah tangga. Ya, jadi agama itu bisa dilihat dari apa? Dari akhlaknya. Yang kedua, bagaimana ibadahnya. Yang ketiga adalah bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Jadi carilah orang yang menyayangi orang tua. Carilah suami, carilah istri yang penyayang orang tua. Insya Allah dia akan juga sayang kepadamu. Nah itu. Baik teman-teman yang berbahagia, dimanapun Anda berada. Terakhir mungkin dari cerita santai kita malam minggu ini, selalulah meminta yang terbaik dari Allah. Mungkin kita tidak bisa mencari yang terbaik untuk menjadi pasangan kita. Tapi ingatlah, ketika kita sudah memiliki pasangan, maka dari situ kita sudah mendapatkan suatu hal yang baik. Ya, kita memang belum bisa mendapatkan pasangan yang baik, tapi ketika kita sudah memiliki pasangan, itu sudah menjadi yang terbaik. Nah, itu. Jadi memiliki pasangan itu sudah yang terbaik itu. Jadi orang-orang yang telah memiliki pasangan itu sudah termasuk orang yang baik. Mungkin kita belum bisa memiliki pasangan yang baik, istri ataupun suami yang baik, tapi ingatlah ketika kita sudah memiliki pasangan, memiliki jodoh, maka itu adalah suatu yang baik. Dan insya Allah kita akan menjadi akan menjadi lebih baik lagi. Kan tujuan pasangan itu kan adalah menambah kebaikan, menambah amal kita, dan bahkan menambah ibadah. Nikah itu kan adalah ibadah yang paling mudah. Semuanya ibadah. Mendatangi istri, melayani istri,
membantu suami, bekerja, menafkahi keluarga, itu ibadah semuanya. Bahkan seorang istri yang mencuci pakaian suaminya, yang rela panas-panasan, penuh dengan keringat, ya, dia itu mencuci pakaian suaminya, menyetrikanya, semuanya adalah jadi ibadah. Jadi nikah adalah ibadah yang paling terpanjang dalam kehidupan manusia. Maka rugilah orang yang menunda-nunda pernikahan, apalagi nggak mau nikah gitu. Jadi nikah adalah ibadah yang paling terpanjang. Nikah itu adalah tempat sarana kita untuk bersedekah yang paling berkah. Karena kita beri anak, beri istri nafkah itu adalah sedekah yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dengan cara apa? Dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik teman-teman yang berbahagia, berbicara tentang menjemput jodoh ini panjang sekali ya. Tapi intinya adalah kita harus nekat juga. Dalam nikah itu harus nekat juga. Jangan menunggu kita mampu, jangan menunggu kita sempurna, jangan menunggu kita mendapatkan sesuatu yang ideal, karena itu tidak akan pernah kita dapatkan.